Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, sahabat The Heroes Education? Pada kesempatan hari ini, saya akan mengulas materi yang pertama terkait dengan SASIS, ya, pembelajaran SASIS. Karena di beberapa minggu lalu, materi pertama ini sempat tidak tuntas, ya. Walaupun tuntas, saya rasa masih ada kekurangan. Kekurangan dalam hal apa gitu kan, ya. Beberapa waktu lalu kita mencoba untuk melakukan live streaming atau siaran secara langsung. Mudah-mudahan sih sebagian dari kalian menyimak dengan baik dan memahaminya dengan baik, sehingga proses pembelajarannya pun dirasa lebih mudah. Jika kalian ingin melihat kembali materi-materi yang telah disampaikan, maka disinilah waktunya saya untuk mengulas materi yang dimaksud. Supaya apa? Mengarsipkan. Jadi ke dalam satu buah dokumen ataupun satu tempat atau satu channel. So guys, silahkan disimak dengan baik. Sebelum kalian menyimak, maka saya harapkan kalian semua untuk bersiap dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, kita coba cek ya tampilannya apakah sudah muncul pada layar desktop kalian atau belum. Oke, jadi tampilan sudah muncul, tinggal kita langsung saja masuk ke materi sehingga mempersingkat waktu pertemuan kita. Nah, di sini ada gambar sebuah sepeda motor. Materi yang pertama yaitu memahami tentang sistem rem pada kendaraan sepeda motor. Oleh saya sendiri, Apri Nur Rahmat. Pendahuluan. Sistem rem pada kendaraan roda 2 dirancang untuk dapat mengontrol kecepatan ataupun laju daripada suatu kendaraan, yaitu mengurangi ataupun memperlambat kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4, ya. Karena kita materinya adalah TBSM, maka kalian terfokus pada kendaraan sepeda motor saja. Pak, saya pengen mempelajari tentang mobil bagaimana? Ya, mudah-mudahan nanti di channel The Heroes Education akan saya update materi-materinya secara kontinu, secara terus-menerus. Supaya apa? Supaya menjadi channel yang terfokus pada education, ya. Jadi jangan lupa untuk bantu subscribe, like juga, serta silahkan boleh kalian share apabila pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Oke, kita lanjut lagi. Penggunaan sistem rem pada kendaraan dapat meningkatkan keselamatan. Pada siapa? Ya pada pengguna ataupun pengendara, sehingga merasa jauh lebih nyaman. Prinsip kerja dari sistem rem ialah mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi panas dalam bentuk gesekan. Sistem rem mengubah energi kinetik menjadi energi panas. Hal ini berkebalikan dengan yang namanya engine atau mesin, yang mana mesin mengubah energi panas menjadi kinetik atau gerak. Energi kinetik dapat dideskripsikan sebagai gerakan pada kendaraan. Akan tetapi energi panas merupakan hasil daripada gesekan antara komponen rem saat dioperasikan. Gesekan apa sih Pak? Nanti kita akan bahas. Jadi pantengin aja, fokus aja, pahami aja materinya supaya tidak gagal fokus. Gesekan atau friction merupakan faktor utama dalam sistem pengereman, yang mana maksudnya adalah komponen ini dibuat untuk sistem rem yang memiliki sifat atau bahan tidak hanya menghasilkan sejumlah gesekan yang besar, tetapi harus bisa tahan terhadap gesekan dan tidak menghasilkan panas yang membuat bahan tersebut menjadi leleh ataupun berubah bentuk. Ya, bahan-bahan yang dapat tahan terhadap gesekan biasanya gabungan dari beberapa bahan yang dijadikan menjadi satu. Ya. Bahan apa aja?
Di sini sudah saya tuliskan ada tembaga, ada kuningan, ada timah, ada grafit, karbon, kevlar, resin, damar, fiber, dan bahan-bahan aditif lainnya. Di sini ada sebuah gambar sepeda motor. Fokus pada bagian rodanya saja. Karena materi hari ini kita fokusnya pada sistem rem, berarti bagian roda pada sistem remnya. Ini merupakan salah satu daripada macam-macam sistem rem pada kendaraan sepeda motor. Sistem rem apa Pak yang digunakan ini? Gitu kan? Ya. Oke, kita lihat. Ini merupakan sistem rem penggerak mekanik, yang mana sistem rem ini dapat bekerja dengan menggunakan kabel. Nah, kabelnya mana Pak? Itu yang hitam terlihat kan? Ya. Sistem rem mekanik ini ialah sistem rem yang paling sederhana sistem kerjanya. Tidak banyak memakan komponen. Nah, komponen apa aja yang ada pada sistem rem mekanik? Di antaranya yang pertama adalah sepatu rem. Adanya tuas atau handle rem. Adanya kawat atau seling. Ya, sepatu rem itu kampas rem, ya, atau brake pad namanya. Oke, cukup ya. Jadi ingat 3 kata kunci itu pada sistem rem mekanik. Rem mekanik lebih mudah dalam perawatan serta perbaikan. Hal ini disebabkan karena konstruksinya yang sederhana. Bagaimana tidak sederhana? Karena hanya ada 3 komponen penyusunnya saja. Karena ada handle rem, ada kawat atau seling, ya, dan yang terakhir adalah brake pads-nya atau sepatu rem atau kampas rem. Gerakan dorong dari tuas akan diteruskan ke sepatu rem dengan menggunakan kawat atau seling. Semakin panjang tuasnya bergerak, maka akan semakin kuat juga sepatu rem yang akan menekan tromol ataupun lintasan. Fokus ya, fokus, jangan kemana-mana. Ingat materinya. Oke, ingat apa yang saya bahas. Supaya apa? Mempermudah nantinya masuk ke dalam materi 2 yang sudah saya upload kemarin. Materi 3 yang nantinya akan saya upload insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita lanjut lagi. Itu adalah daripada pengertian atau dasar daripada sistem rem mekanik. Nah, yang gambar yang kedua yang kalian lihat ini adalah macam-macam sistem rem pada kendaraan sepeda motor dengan jenis yang kedua. Apa itu Pak? Oke, ini adalah sistem rem penggerak hidrolik yang merupakan sistem rem menggunakan media fluida cair sebagai penghantar ataupun penyalur gerakannya. Mekanisme penggerak sistem rem tipe hidrolik fluida atau cairan untuk meneruskan tenaga pengereman dari pedal atau handle rem, ya, atau tuas rem tadi, ya, ke sepatu rem atau brake pad. Sewaktu handle rem atau tuas rem ditarik oleh kalian, maka handle rem ini akan mendorong piston dalam master silinder serta menekan minyak rem keluar daripada silinder. Sehingga master silinder rem akan mengubah gaya mekanis pada handle rem menjadi tekanan hidrolik. Kita lanjut lagi. Ini adalah bagian-bagian daripada sistem rem hidrolis atau hidrolik. Ya. Kalian bisa lihat apa saja komponennya. Yang pertama adalah handle rem. Yang kedua adalah master rem. Ketiga ada selang rem. Keempat ada kaliper. Kelima ada cakram, dan yang terakhir adalah kampas rem. Ada 6. Kalau kita bandingkan dengan yang mekanik atau mekanis, itu hanya ada 3. Handle rem, kawat atau seling, masuk ke kampas atau brake pad. Ya, jadi konstruksi yang dimiliki oleh sistem rem hidrolis atau mekanik itu jauh lebih banyak, tetapi cara kerjanya menurut saya lebih sederhana. Hanya saja perawatannya lebih panjang. Perawatannya kapan Pak akan dipelajari? Sabar dong, kita kan baru masuk ke materi pembukaan dulu ini, oke? Ya, jadi perhatikan supaya apa? Supaya prosesnya berjalan dengan baik. Tekanan ini akan diteruskan oleh minyak rem ke selang rem untuk bisa mendorong piston yang berada di dalam kaliper. Maka tekanan hidrolis minyak rem diubah menjadi gaya mekanis. Maka piston pada kaliper ini akan mendorong pad atau kampas rem untuk bisa menjepit cakram rem sehingga terjadilah sebuah pengereman. Kan tadi sudah dikatakan di awal bahwa akan ada yang namanya gesekan.
pada sistem rem. Gesekan apa Pak kalau pada mekanis? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa mekanis itu adanya sepatu rem bertemu dengan lintasan atau tromol. Sedangkan pada hidrolis ini kampas rem bertemu dengan siapa? Dengan cakram atau disk atau piringan, ya. Bertemu dengan komponen ini sehingga terciptalah sebuah gesekan. Nah, gesekan ini diharapkan tidak merusak apa Pak? Kampas rem. Maksudnya adalah tidak merusaknya secara langsung ya, tapi perlahan. Bergesekan, namanya gesekan pasti akan ada yang habis atau yang kalah. Nah, yang kalahnya ini diharapkan bukan cakramnya, yaitu kampasnya. Oke, kita lanjut lagi. Sistem rem hidrolis memerlukan perawatan secara berkala dikarenakan komponennya rawan akan kehausan. Jika terjadi kerusakan atau kebocoran pada selang atau sambungan-sambungan penyalur fluida, maka akan mengganggu siklus aliran atau kerja dari rem hidrolis itu sendiri. Nah, jadi diperhatikan selangnya ini mohon untuk tetap dalam keadaan yang tidak terjadi kerusakan. Karena jika terjadi kerusakan, maka akan mengganggu sistem pengereman. Kenapa bisa mengganggu? Karena minyak rem ini mengalirnya tidak baik atau tidak masuk ke dalam kaliper, sehingga mendorong piston yang berada di dalam kaliper dan mendorong kampas rem untuk bertemu dengan cakram. Ya, seperti itu. Komponen sistem hidrolik ialah sepatu rem, master silinder, silinder roda, tuas rem, rem cakram, penggerak hidrolis banyak dipergunakan pada kendaraan sepeda motor. Untuk saat ini betul ini yang paling banyak digunakan dibandingkan dengan yang tromol. Kita lanjut lagi. Setelah memahami pengertian dasar daripada rem mekanis, hidrolis, maka kita harus mengetahui dong kelebihan dan kekurangan daripada rem hidrolis itu sendiri. Rem hidrolis ialah jenis rem yang saat ini sudah banyak dipergunakan pada kendaraan sepeda motor, ya, baik roda 2 maupun roda 4. Tapi roda 4 belum semuanya sih, sebagian saja yang sudah menggunakan bukan double lagi, 4 berarti kan, depan 2, belakang 2, gitu kan, 4 disc brake. Biasanya kendaraan yang saat ini dipergunakan adalah kendaraan roda 2 yang mana bagian depannya sudah menggunakan rem cakram. Biasanya iya. Depan pasti menggunakan rem cakram untuk kendaraan yang baru-baru saat ini. Kalau kendaraan lama masih menggunakan jenis mekanis atau mekanik, ya. Pokoknya kalian bisa membedakan lah. Sekarang kalian sudah bisa membedakan mana hidrolis, mana mekanis, ya. Oke, kita lanjut lagi. Masih jarang untuk kendaraan saat ini yang roda 2 tidak menggunakan rem cakram. Mirip seperti rem tromol. Dalam penamaannya, rem cakram ini diambil dari nama komponennya itu sendiri, yaitu cakram atau piringan. Ya, menurut mekanisme penggeraknya ada 2 rem cakram, yaitu rem cakram mekanis dan juga hidrolis. Yang mana biasanya banyak digunakan adalah hidrolis. Rem cakram, putaran roda dikurangi ataupun dihentikan dengan menggunakan metode penjepitan cakram atau disk oleh sepatu rem atau brake pad. Rem cakram memiliki sebuah piringan cakram yang terbuat dari stainless steel atau baja yang akan berputar bersamaan dengan roda. Saat rem ini dipergunakan, maka piringan cakram tercekam dan gaya bantalan piston yang sudah bekerja secara hidrolis. Alasan mengapa rem ini banyak dipergunakan, dikarenakan sistem rem ini tidak memerlukan penyetelan celah pada kampas rem secara berkala. Selain keunggulan ini, ada juga keunggulan lainnya yang dibandingkan dengan rem tromol. Di antaranya adalah kelebihan pada disc brake, yaitu konstruksi disc brake lebih terbuka. Komponen rem cakram tidak tertutup, lain halnya dengan rem tromol, terutama komponen utamanya yaitu cakram dan juga kaliper. Ya. Konstruksi ini memiliki kelebihan, misalnya komponen rem cakram tidak mudah panas dikarenakan adanya sirkulasi udara yang lebih banyak. Sistem rem yang kepanasan akan kehilangan kemampuan dalam pengeremannya, baik jenis tromol maupun cakram. Gaya pengereman cenderung lebih merata. Ya, gaya yang dihasilkan mampu 100% disebabkan seluruh pads-nya dapat bergesekan secara langsung dengan piringan cakram
maka pengeremannya akan jauh lebih maksimum. Gaya pengereman pada sistem rem cakram dihasilkan oleh penekanan kampas rem secara hidrolis dan tidak terjadi self-energizing effect. Maka gaya pengereman cenderung konstan dan merata sehingga kausan kampas rem merata di semua bagian maupun sisi. Kekurangan, rem cakram rentan terhadap kerusakan yang mudah. Rentan terhadap kerusakan mudah dan juga gampang sekali kotor. Hal ini disebabkan karena konstruksinya yang terbuka. Hampir mirip dengan kelebihannya, tapi ternyata ada kekurangannya juga walaupun konstruksinya itu terbuka ya. Yes, jadi kalau mau lebih baik, ya sebaiknya rawat kendaraanmu, gitu kan? Rawat kendaraanmu supaya kalian ketika menggunakan kendaraan tersebut, baik dalam kondisi apapun, kendaraanmu akan merawatmu juga ketika kamu gunakan. Ya, kurang lebih seperti itulah. Self-energizing effect yang terjadi pada rem cakram sangat kecil, maka dibutuhkan tekanan pengereman yang lebih besar untuk bisa mendapatkan gaya pengereman yang jauh lebih efisien. Hal ini dapat mengakibatkan kampas rem cakram cenderung lebih cepat aus jika dibandingkan dengan sepatu rem pada rem tromol atau rem mekanis. Memerlukan tekanan hidrolis yang besar. Kampas rem atau pads lebih cepat aus. Oke, thank you for watching this video. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai, yang sudah menikmati materi ini dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan informasi yang saya share ini, yang saya bagikan ini untuk kalian semua bermanfaat ya. Jangan lupa kunjungi website kami di kelasHero.com ataupun Hero Aprito ya untuk mendapatkan informasi-informasi ya terkait dengan pengetahuan, ataupun kalian ingin mendownload materi ini bisa di kelasHero.com. Oke, guys, bagaimana cara mendownloadnya? Mudah sekali. Kita akan tunjukkan kepada kalian semua bagaimana cara untuk melakukan download. Ya. Oke, sebentar. Kelas Hero. Oke, saya setting dulu lebih dahulu ya. Plus browser. Oh no. Ini aja langsung display capture. Oke, supaya lebih terlihat aja semua open mind. Kelas Hero silakan ketikkan lalu di enter, nanti akan langsung otomatis berkunjung pada kelasHero.com. Silakan kalian lihat di sini ada materi yang bisa kalian unduh secara gratis ya. Di mana Pak materinya? Nah, tungguin dulu dong sampai selesai. Karena di kelasHero.com ini kalian bisa download secara gratis tanpa perlu melakukan registrasi ataupun berbayar. Kalau donasi bagaimana Pak? Silahkan ya. Donasinya silahkan. Oke, materinya kalian bisa langsung unduh di atas saja, klik saja bagian materi. Oke, setelah itu di materi pertama komponen penerangan, memahami tentang sistem rem. Silahkan kalian klik, maka akan memproses. Setelah itu nanti di bagian bawah, kalian boleh unduh baik itu PDF-nya maupun PPT-nya. Silakan. Kalau sudah, diklik saja. Misalnya kalian ingin mengunduh PDF-nya, klik. Oke. Setelah kalian lihat seperti ini, maka kalian bisa lihat di sini akan melakukan proses kembali ya. Ini adalah blog dari Hero Aprito ya. Di sini kalian akan mendapatkan pembelajaran berbentuk dengan artikel. Jadi ini klik 2 kali. Berikut dengan tutorialnya yang ada pada website ini. Jadi guys, The Heroes akan selalu memberikan informasi insya Allah terupdate, terbaru, dan terbaik ya. Jangan lupa untuk subscribe juga, supaya subscribe kalian membahagiakan kami tentunya ya.
Nah, ini udah seperti ini, nanti dia akan muncul di Mediafire. Setelah muncul di Mediafire, kalian bisa langsung klik download secara gratis. Jangan lupa untuk ke youtube.com ya. Kalau kalian yang belum melakukan subscribe, silahkan bisa subscribe. Thank you for watching this video. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Mudah-mudahan informasi hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.